Menjadi politisi perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Umum Fatayat NU, Anggia Airmarini masih sempat melakukan tugasnya sebagai istri dan seorang ibu rumah tangga dari keempat anaknya. Bersama saya, Ruth Maria Tiara, inilah cerita wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tiara. Halo. Apa kabar? Sehat Bu, Ibu gimana, apa kabarnya? Sehat. Tadi habis ngambil rapot anakku. Ya ampun, Sekolah Ibu SMP. sibuk sekali ya, tapi di tengah kesibukannya tetap memikirkan kepentingan keluarga. Oh gitu, iya, kalau Bu, itu ya. kan selagi saya bisa harus gitu. Baik. Masuk. Terima kasih loh Bu. Masuk. Ya. Ibu terima kasih loh udah diizinin untuk ngobrol-ngobrol. Ibu tadi sempat nyebutin lagi habis ambil raport. Iya, ambil Di raport. tengah kesibukannya itu gimana sih Bu? Selain jadi Ketua Umum Fatayat juga Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu bisa menyempatkan diri begitu? Kalau keluarga, kalau anak-anak itu memang utama kalau bagi saya. Jadi selama apalagi rapot ya, nah, apalagi nih anak saya kan ini baru awal-awal mau PTM, jadi sesuatu banget, jadi sangat penting lah ketemu dengan anak saya itu yang keempat itu yang di sana, yang terakhir itu baru ketemu dengan teman-temannya, lalu kemudian ambil rapot. Jadi menurut saya harus menempatkan untuk bisa mendampingi begitu ya, Bu. Dia. Ibu ini ngomong-ngomong keluarga, ada keluarga besar cukup ya 4 ya. Anak kedua, udah umur berapa Bu putra putri? Jadi yang pertama perempuan udah kuliah, lalu kedua tuh kembar. Kedua kembar. Jadi dua kembar cowok-cowok itu sekarang udah kuliah juga. Lalu yang terakhir itu SMP yang tadi barusan saya ambil rapotnya. Cukup harmonis ya. Jadi memang semuanya mama take care. Jadi dulu waktu masih kecil, meskipun saya sudah mulai keluar rumah begitu, kalau udah pulang ya udah semua saya yang pegang urusan anak-anak. Jadi kayak misalnya anak yang saya itu yang terakhir terutama itu hasil eksklusif loh. Jadi 6 bulan nggak pakai yang lainnya, hasil eksklusif banget. Kalau yang kembar 2 karena masih ilmunya masih cetek, jadi itu baru cuma 4 bulan gitu. Itu gen kembar dari mana sih Bu kalau boleh tahu? Kayaknya dari kami berdua suami istri. Ini alhamdulillah bener, jadi dapat anugerah itu. Baik. Karena nggak tahu, mau melahirkan baru tahu kalau itu kembar. Oh ya? Agak ajaib memang. Bu, pemirsa Jak TV juga pengen tahu nih, sebenarnya Ibu kan juga selain Ketua Umum Fatayat juga Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Sebenarnya organisasi atau Fatayat NU sendiri itu boleh di-sharing sedikit nggak sih? Oke, iya, tentang Fatayat ya. Mbak Tiara harusnya juga masuk Fatayat juga loh. Jadi Fatayat NU itu adalah BANOM, Badan Otonomnya Nahdlatul Ulama. Baik. Jadi kalau di Nahdlatul Ulama itu kan memang banyak sekali ya, jamaahnya kan banyak banget. Nah yang perempuan itu dibagi, ada yang pelajar, ada yang pemuda kayak kami di Fatayat, lalu muslimat itu yang lebih senior lagi. Fatayat itu bahasa Arab artinya perempuan muda. Perempuan muda. Nah namanya Fatayat NU. Nah kami Fatayat NU strukturnya mulai dari nasional, ketua umum saya ini sekarang ini masih jadi ketua umum. Lalu sampai di tingkat anak ranting itu di dusun. Jadi di provinsi kita punya 34 provinsi ada, lalu kemudian di 495 kabupaten kota, lalu ada sekitar 2.500 di kecamatan dan 21.000 di tingkat desa. Mereka punya itu struktur. Cukup banyak berarti banyak, begitu ya? Ada 10 juta. 10 juta anggotanya. Throughout Indonesia dan di luar negeri juga ada juga. Gitu. Oke Bu, ini tadi cerita soal organisasi, cerita juga soal sedikit peran Ibu di rumahnya. Kalau Ibu boleh sharing ke kita, Ibu sendiri yang paling diingat ketika masa muda Ibu itu apa sih? Masa muda udah masih kecil, sekarang masih muda masalahnya. Remaja boleh, masa kecil. Hal-hal yang paling melekat lah sama Ibu gitu. Jadi kalau waktu masa kecil itu saya masih ingat ketika bermain. Jadi kami dulu kan saya waktu masih di Sragen itu di Jawa Tengah, masa kecil saya itu diniyah ya, sekolah diniyah, sekolah agama, itu saat-saat yang saya nantikan.
Oke. Bukan di pelajarannya, karena bermain sama teman-teman. Kalau di sekolah SD biasa kan begitu. Tapi kalau di diniyah itu sebagian besar yang dalam ingatan saya bukan di kelasnya, tetapi di luar kelas ya, bermain sama teman-teman, lalu kemudian belajar pidato itu di situ, di diniyah itu, di situ yang sangat apa namanya, yang selalu saya ingat, yang selalu saya itu waktu masih kecil ya. Lalu kalau waktu berarti sudah terbiasa untuk diajarkan untuk berpidato, people person, ya, ketemu orang. Jadi saya belajar di situ. Saya belajar waktu sedang di diniyah itu ya, di Bu ya. diniyah itu di sekolah sore namanya, sekolah diniyah itu. Nah, setelah itu kan remaja, SMA, lalu kuliah. Nah, di kuliah itulah bergerak juga aktivis kan, di organisasi kemahasiswaan. Dan di situ juga saya banyak belajar. Justru di situlah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sebenarnya kita dapat tidak di kampus, tetapi bagaimana mensiasati kehidupan apapun. Nah, di situ di luar kampus itulah, tetapi bersama-sama dengan teman-teman. Baik, menarik sekali begitu ya. Memang sudah dari kecil terbiasa menjadi people person, orang yang humble, begitu orang yang bareng-bareng komunal kita. Rame-rame pokoknya ngumpul. Bu, ini terkait tentang sosok orang tua di mata Ibu sendiri seperti apa? Orang tua bagi saya ini inspirasi. Jadi kayak ibu saya sekarang masih ada, alhamdulillah. Saya ini bagian dari rasa syukur yang tak habisnya ya, Eyang itu di rumah, ikut saya di Abadi Matraman itu. Beliau selalu meskipun orang tua mungkin punya cara berpikir yang berbeda gitu ya, tetapi kehadiran beliau itu inspirasi dan semangat saya sampai hari ini gitu ya. Kalau ayah saya ini orang yang paling sabar sedunia. Pokoknya paling sabar sedunia. Saya belum pernah melihat beliau marah, itu belum pernah. Akan marah jika misalnya, ya saya masih ingat betul itu, akan marah kalau udah azan maghrib, kita masih nonton TV. Jadi beliau azan maghrib itu langsung wudhu di depan musola kami di rumah kami itu, udah diem, tidak ngomong, tidak apa-apa, cuma diem begini. Udah. Kami udah ayo sholat gitu. Itu aja. Yang lain nggak pernah. Misalnya saya ini dapat nilai buruk lah, atau mungkin pulang kemalaman atau apa, nggak pernah marah. Nggak. Tetapi kalau sholat, terutama sholat maghrib, karena sholat maghrib jadwalnya bareng-bareng begitu. Gitu. Jadi memang itu yang melekat dari orang tua Ibu. Apakah Ibu melakukan yang sama untuk anak-anak sekarang? Biasanya kalau saya sedang di rumah, ini saya punya keterbatasan di situ ya. Saya di rumah maghrib itu saya minta memang, terutama kalau kita kan sore-sore itu maghrib atau isya gitu, kita memang minta untuk sholat berjamaah. Kalau misalnya suami saya belum ada, anak-anak yang kembar ini, mereka yang jadi imam gitu. Tapi harus nunggu memang, ayo turun gitu. Tapi memang perlu kesabaran memang. Pasti ada buahnya nanti. Baik, didikan yang diturunkan dari orang tua begitu ya Bu ya. Kalau dari orang tua sendiri nih, Ibu, aku panggil Bu Anggia ya, Bu Anggi. Bu Anggia sendiri apa sih yang saran wejangan atau sesuatu yang dari Ibu maupun dari Bapak yang begitu melekat di hati Ibu? Kalau Bapak itu yang jelas bersabar gitu. Jadi saya ingat banget beliau selalu bilang bahwa Allah itu selalu berada di tengah-tengah orang yang sabar gitu, selalu membantu orang-orang yang sabar. Jadi harus sabar gitu. Itu yang Bapak selalu ajarkan. Kalau ibu itu pekerja. Jadi ibu saya itu pekerja keras gitu. Jadi selalu mengajarkan bahwa kita harus berdiri di kaki kita sendiri, harus bergerak, harus berinovasi kalau bahasa sekarang ya. Ini dengan bahasa beliau, tetapi saya membahasakan dengan bahasa sekarang. Harus punya mimpi, kira-kira begitu. Meskipun tidak bahasanya seperti ini, tetapi ibu saya itu punya wejangan yang selalu saya ingat begitu. Baik, berbicara tentang mimpi, apa sih mimpinya Ibu Anggia sendiri yang sampai saat ini masih belum tercapai? Atau sudah semua? Belum, masih ada. Mau kasih tahu nggak?
Boleh. Tapi jangan kemana-mana Bu, kita harus jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cerita Wanita JAK TV.